Salam, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada saudara-saudari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kiranya kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada ibadah Minggu akhir tahun gereja tanggal 23 November 2025 ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan dengan Tuhan kita. Seandainya saudara-saudari dengan latar belakang berat atau sakit atau ada pergumulan, melalui ibadah ini Tuhan akan menyembuhkan dan menyertai saudara. Bagi yang pertama kali datang beribadah, kami ucapkan selamat datang. Kiranya pada ibadah yang akan datang, Tuhan masih memberi kita bersama beribadah. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari pujian pembukaan ibadah lagu Kidung Jemaat nomor 4, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih,
Kami berkumpul dan bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami, dan kuatkanlah hati kami, agar kami berkelakuan sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu akhir tahun gereja hari ini yang tertulis dalam kitab Zefania 1 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Marilah kita baca secara responsoria. Judul, firman Tuhan yang datang kepada Zefania bin Kusi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia, dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hingga pada hari ini, Minggu 23 November 2025, akhir tahun gereja, Tuhan masih memberi napas kehidupan bagi kita. Marilah kita mengingat sejenak segala pemikiran, pembicaraan, perbuatan kita yang telah mendukakan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita datang kepadanya, kita berdoa sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah hati kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati kami dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa kembali dan kelemahan kami. Tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengar lagu pujian yang dibawakan oleh tim doa GKPI Pamen.
Terima kasih untuk tim doa GKP Pamen. Bapak Ibu, tim doa senantiasa secara rutin teratur mengadakan ibadah Sabtu di gereja kita jam 8 pagi. Secara rutin teratur mendoakan aktivitas dan seluruh yang dimohonkan melalui jemaat-jemaatnya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 266 ayat 1 sampai 3. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagimu iman. Rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu. Selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan pada minggu akhir tahun gereja hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Bertahanlah
Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang berbahagia, sekarang kita memasuki mata acara nomor 11, memperingati acara yang sudah mendahului kita atau yang meninggal. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memperingati saudara-saudara kita yang terlebih dahulu meninggalkan kita dari awal tahun gereja sampai dengan akhir tahun gereja pada minggu kita hari ini. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap akhir tahun gereja, seperti pada minggu hari ini, jemaat kita mengadakan peringatan untuk orang-orang yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan kepadanya. Kalau kita memperingati mereka yang sudah mendahului kita, bukanlah kita bermaksud untuk membangkitkan kembali rasa duka cita pada keluarga yang ditinggalkan, tetapi adalah untuk menanamkan kekuatan dalam batin kita, meneguhkan iman, menumbuhkan pengharapan dan penghiburan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jikalau kita pun berdoa, bukanlah untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal itu, tetapi kita mau memohon kiranya Tuhan dengan kasih dan anugerah-Nya semakin meneguhkan iman kita masing-masing, supaya kita memiliki keyakinan bahwa hanya oleh kasih setia-Nya saja kita kelak akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasihi itu di dalam kerajaan surga, dan supaya bertambah-tambahlah kerinduan dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, Raja dan Gembala yang agung itu, yang kelak akan datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita bersamanya. Itulah yang hendak kita renungkan pada saat ini, memperingati orang-orang yang telah mendahului kita, karena pertemuan itulah yang patut kita rindukan jikalau kita mengenang mereka yang kita kasihi, yang sudah lebih dahulu menuju tempat di sisi Tuhan. Maka selain dari yang telah diumumkan pada akhir tahun gereja yang lalu, saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan ke sisinya sejak awal sampai akhir tahun gereja saat ini. Yang pertama, Ertina Borusimanulang,
meninggal 5 Januari 2025, tutup usia 56 tahun, istri dari AM Hasibuan, beralamat di Jalan Jamin Ginting di Panegara, masuk sektor 1. Yang kedua, Samaria Boru Sitanggang, meninggal 12 Januari 2025, tutup usia 84 tahun, istri dari M. Antonius Sinurat almarhum, beralamat di Jalan Bunga Trompet Gang Seroja nomor 7, masuk sektor 8. 3. Theodor Boru Aritonang, meninggal 4 Februari 2025, tutup usia 89 tahun, istri dari LH Sinamo almarhum, beralamat Jalan Pasar Baru Padang Bulan, masuk sektor 5. Yang keempat, Taruli Hutapea, meninggal 4 Maret 2025, tutup usia 63 tahun, anak dari BS Hutapea almarhum dan Ibu S. Boru Sipahutar almarhum, beralamat di Jalan Jamin Ginting Gang di Panegara nomor 9, masuk sektor 1. Yang kelima, Nurhaida Boru Purba, meninggal 31 Maret 2025, tutup usia 66 tahun, istri dari Kaidir Tanjung almarhum, beralamat di Jalan Bunga Rampai 1 Gang Mawar depan GBKP, masuk sektor 13. Yang keenam, Penatua Emeritus Marolop Hutagalung, meninggal 23 Juli 2025, tutup usia 76 tahun, suami dari Toberia Boru Panggabean, beralamat di Jalan Bunga Cempaka 11B nomor 11, masuk sektor 4. Yang ketujuh, Penatua Emeritus Asyanda Boru Papahan, meninggal 14 September 2025, tutup usia 72 tahun, istri dari Redrik Edi Giri almarhum, beralamat di Komplek Taman Perkasa Indah Blok H nomor 10, masuk sektor 9. Yang kedelapan, Victor Lumbantoruan, meninggal 1 Oktober 2025, tutup usia 91 tahun, suami dari Penatua Emeritus Sorta Lamria Boru Aritonang, beralamat di Jalan Pembangunan nomor 80, masuk sektor 6. Yang kesembilan, Penatua Emeritus Martua Lumban Tobing, meninggal 10 November 2025, tutup usia 72 tahun, suami dari Ida Epa Boru Tambunan, beralamat di Jalan Tombak Ujung nomor 2, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, masuk sektor 1. Jumlah Bapak 3 orang, Ibu 5 orang, pemuda dewasa 1 orang. Jumlah keseluruhan 9 orang. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan menundukkan kepala,
merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memperingati mereka yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Marilah kita berdoa, kiranya Tuhan sajalah yang menerangi dan meneguhkan iman kita, supaya kita memperoleh penghiburan dari Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 3. Kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersuara.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah di dalam ibadah kita hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 saya akan bacakan bagi kita dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian tertulis di sana. Hukum yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sampai sedemikian jauh teks firman Tuhan bagi kita. Ibu Bapa yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, teks khotbah kita hari ini sesungguhnya bukanlah teks yang mudah atau gampang dipahami, dan sekaligus juga adalah teks yang tidak enak untuk dibaca dan tidak enak juga bagi saya untuk mengkhotbahkan ini. Kita terbiasa nyaman dengan gambaran Allah, gambaran Yesus Kristus yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih karunia. Amin. Iya. Kita adalah anak-anak Allah yang telah mendapatkan kasih karunia dari Allah. Kita juga mengaminkan bahwa dosa-dosa kita telah ditebus, telah dibayar lunas lewat kematian anaknya di atas kayu salib. Dan kita dengan bangga selalu mengatakan bahwa penebusan itu sekali untuk selama-lamanya. Amin. Agak pelan ya. Kurang yakin menjawabnya ya. Amin. Iya, amin. Sekali untuk selama-lamanya. Pemahaman kita begitu. Mulai dari kita sekolah minggu kita diajarkan begitu. Khotbah-khotbah pun biasanya berbunyi begitu. Dan karena itu saya katakan tadi tentu kita agak sedikit terganggu dan tidak suka dengan teks yang baru saja saya baca tadi, karena mengusik kenyamanan kita, mengguncangkan kotak atau cangkang yang di dalamnya kita berlindung, bahkan
sudah lama merasa nyaman. Kotak, cangkang, jaminan keselamatan. Kita selamat bukan karena melakukan perbuatan baik. Langsung dijawab sama ibu-ibu di sana, tegas. Pertanyaannya kan jadi muncul sekarang. Setelah kita sampai lagi kepada apa yang tadi saya tanyakan atau saya coba pancing respon dari kita, keselamatan sekali untuk selama-lamanya dan orang selamat bukan karena perbuatan baik, maka pertanyaannya adalah, jika ternyata keselamatan kita tidak tergantung pada perbuatan baik kita, lalu apa pentingnya berbuat baik? Apa maksudnya teks kita ini mengatakan bahwa orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka? Sekali lagi, teks yang bilang bukan saya. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Lalu apa maksudnya ini? Bahwa Yesus adalah Allah kita yang maha baik dan maha kasih. Tentu ibu bapak, kita mengaminkan dan terus menerus berusaha merasakan itu ya di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita tahu bahwa memang Allah adalah Allah yang maha kasih. Yesus adalah memang Yesus yang maha kasih. Yang sering alpa dari kita adalah bagaimana menghitungnya. Maka ada lagu itu ya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kalau di dalam soal kasih Allah ini sebetulnya yang kurang dari kita hanya soal menghitung-hitung berkat Tuhan. Tetapi jangan lupa ibu bapak, bahwa Allah bahkan di dalam diri Yesus Kristus sebetulnya bukan Allah dan bukan Yesus yang tampilannya monoton, yang wajahnya hanya satu jenis. Tampilan Allah bahkan Yesus Kristus di dalam kitab suci kita sesungguhnya juga beragam. Betul, Allah adalah Allah yang maha kasih. Tetapi Allah yang dilaporkan di dalam Injil kita, di dalam kitab suci kita, juga Allah dan Yesus yang pernah marah. Allah dan Yesus yang pernah sedih. Allah dan Yesus yang pernah kecewa. Dan jangan lupa juga bahwa kita pun sebetulnya fasih mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha adil. Nah ini dia ibu bapak. Kalau kita sudah bicara keadilan, dari sisi keadilan Allah, kita bisa paham mengapa kemudian di dalam teks yang kita baca tadi ada kata menghakimi. Orang-orang mati akan dihakimi. Mereka akan ditimbang perbuatan-perbuatannya. Baik orang besar maupun orang kecil. Orang yang meninggal secara normal, katakan begitu, di rumah kita atau di rumah sakit. Atau orang yang meninggal tidak ketahuan di mana juntrungannya, mungkin tenggelam di laut, dimakan tsunami atau apa. Orang yang meninggal dikuburkan di bawah tanah atau yang dikremasi. Semua mereka akan dibangkitkan dan dihakimi. Itu kata firman Tuhan.
orang besar, orang yang kecil, jenis manusia seperti apapun, sama-sama kita memegang satu kepastian, Ibu Bapak, yaitu bahwa kita semua akan mati. Satu kepastian yang akan diterima oleh siapa saja, termasuk saya dan kita semua dan orang-orang tentu yang tadi kita peringati juga, adalah kepastian bahwa kita juga akan mati. Lalu teks kita menyaksikan bahwa semua akan berdiri di hadapan takhta putih yang di atasnya Yesus, Raja segala raja itu, duduk bertahta. Ibu Bapak, penghakiman terakhir sebetulnya bukan hanya ada di dalam bukan hanya ada di dalam kitab Wahyu ini. Kalau Ibu Bapak ingat, bahkan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 itu, bisnis tentang hari akhir ini juga sudah dicatat. Nanti saja dibaca ya di rumah. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tetapi isinya kira-kira begini. Ketika Anak Manusia itu datang, dia akan berdiri di hadapan umat itu. Lalu dia mengatakan, "Hai kamu domba, duduk di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri." Bukan ini maksudnya ya, ini gambarannya saja. Lalu dia berkata kepada para domba, "Masuklah engkau ke dalam kerajaan. Sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku tidak berpakaian, engkau memberikan pakaian kepadaku. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ketika aku dalam pengembaraan, engkau memberikan tumpangan kepadaku." Lalu Yesus bertanya kepada, jemaat itu bertanya kepada Yesus, "Kapan itu kami lakukan kepadamu Tuhan?" Lalu dia bilang, "Apa yang kamu lakukan kepada saudara-saudaraku yang paling hina, engkau melakukannya kepadaku." Lalu kepada kambing-kambing dikatakan, "Enyahlah, masuklah ke dalam api yang tidak akan pernah berhenti. Karena ketika aku haus, kau tak memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Ketika aku sakit, engkau tidak mengunjungi aku. Ketika aku tidak berpakaian, engkau tidak memberikan kepadaku pakaian. Dan ketika aku sebagai pengembara, engkau tidak memberikan tumpangan kepadaku." Mereka bertanya, "Kapan kami melakukan itu kepadamu?" Yesus bilang, "Apa yang tidak kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, kamu tidak melakukannya kepadaku." Jadi dengan demikian sesungguhnya bisnis kerajaan Allah ini betul-betul adalah bisnis di mana orang harus melakukan sesuatu. Lalu bagaimana nasibnya tentang apa yang selama ini kita percaya, keselamatan kekal bagi orang-orang yang percaya itu, Pak Pendeta? Dan begitu jadinya pertanyaan Bapak Ibu ya. Kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, kita katakan. Mengapa Anda mendapat jaminan keselamatan? Karena Anda adalah murid-murid Yesus. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, yakinkah kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang percaya? Yakinkah kita, begitu percaya dirinyakah kita bahwa memang kita adalah bagian dari orang-orang yang disebut sebagai orang percaya yang mendapatkan keselamatan kekal itu? Dalam kitab suci, Ibu Bapak, dilaporkan ada orang
Yang datang kepada Yesus lalu bilang, "Guru, buat aku menjadi murid-Mu. Aku sudah melakukan perbuatan baik ini, aku datang menghormati orang tuaku dan ini semua." Lalu Yesus bilang kepadanya, "Jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ayo, ikut aku." Ikut. Orang ini ikut. Meper, lari. Lalu satu orang lagi juga bilang, "Guru, aku mau menjadi murid-Mu, aku mau mengikut Engkau." Lalu Yesus bilang, "Ayo, pergi kita." Dia bilang, "Tunggu dulu, kukubur dulu bapakku." Lihat ya, ibu bapak. Satu tadi terikat, terhalang untuk menjadi murid Yesus karena kelebihannya, karena kesenangannya. Itu diwakili oleh orang yang punya harta banyak tadi. Dan ketika harta itu diminta untuk dilepaskan untuk memilih Yesus, dia gagal. Yang satu lagi karena kesusahannya. Orang tuanya mati, meninggal. Lalu dia bilang, "Kukubur dulu bapakku." Yesus bilang, "Biarlah orang mati mengubur orang mati." Lalu orang ini pun mundur. Yesus bukan tidak tahu mengubur orang mati itu penting. Budaya orang Yahudi mirip-mirip dengan budaya orang Batak juga. Adalah perkara yang sangat penting untuk menghormati orang yang sudah meninggal, terutama orang tua kita. Ikut sangap, harus betul-betul bagus acaranya. Orang Yahudi juga sama. Tetapi sebagus-bagusnya, sepenting-pentingnya persoalan ini, ada yang lebih penting, persoalan mengikut Yesus. Jadi apa di dalam hidup ini, baik itu susah, baik itu kesenangan, jika itu mengikat diri kita dan membuat kita tidak bisa mengutamakan Yesus Kristus, maka sesungguhnya persis seperti contoh-contoh tadi, kita tidak betul-betul menjadi muridnya Yesus. Itu sebabnya ibu bapak, teks ini kemudian di akhir bunyinya tidak terlalu enak seperti yang saya katakan tadi. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Setiap mereka, setiap kita yang tidak tertulis namanya, yang tertulis dan yang kita imani selama ini sesungguhnya adalah mereka yang menjadi percaya dan sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Ibu bapak, kalau begitu persoalannya bukan baik, perbuatan baik atau bukan, tetapi soal menjadi murid, soal menjadi orang percaya dalam arti yang sesungguhnya atau tidak. Variabelnya tadi jelas. Apa yang membuat Yesus dulu mati di atas kayu salib? Di dalam Matius 25 tadi, soal ketidakpedulian. Yesus menyoroti itu dengan sangat kuat. Soal apa lagi? Soal diskriminasi. Yesus bergaul dengan perempuan yang waktu itu didiskriminasi dengan sangat keras. Yesus menyayangi anak-anak yang juga waktu itu didiskriminasi. Bahkan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa yang menurut orang tidak layak untuk ditemani, orang Farisi, pemungut cukai dan lain-lain sebagainya. Segala bentuk diskriminasi dilawan oleh Yesus. Dan banyak hal yang dilakukan oleh Yesus yang secara faktual membawa dia ke atas kayu salib. Lalu kita bilang, kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Kenapa Bapak Ibu? Lalu kita jawabnya adalah untuk menebus dosa kita. Pertanyaan saya, dosa yang mana? Dosa yang mana Bapak Ibu yang ditebus Yesus di atas kayu salib? Semua dosa? Amin? Enak kali kan? Nah, itulah tadi yang makanya kita bilang itu kita sudah selamat sekali. Lalu saya bilang kepada mahasiswa saya, jadi semua dosa kita ditanggung oleh Yesus? Iya. Yang sudah dilakukan? Iya. Yang akan kita lakukan? Iya. Yang sedang kita rencanakan kita lakukan? Iya. Nanti yang belum kita lakukan juga? Iya, kata mahasiswaku. Kalau begitu saya bilang, mari kita bersama-sama berbuat dosa.
anugerah bisa menjadi anugerah yang sangat murah, murahan malah di tangan kita yang tidak memahami ini dengan sungguh-sungguh. Jika apa yang membawa Yesus Kristus mati di atas kayu salib yang kita katakan menebus dosa kita, sekarang juga masih berlaku, masih terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang menyebut dirinya orang percaya, sesungguhnya Yesus mati konyol di situ. Dan tidak ada pengampunan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi ketika semua yang dulu Yesus patahkan, kesalahan-kesalahan lama yang dulu Yesus rombak, runtuhkan, tidak nampak lagi di dalam kehidupan orang-orang percaya, maka betullah dia mati menebus dosa-dosa itu sekali untuk selama-lamanya. Kembali ke soal-soal yang ada di dalam kitab Wahyu tadi. Ini bukan soal melakukan perbuatan baik atau tidak kalau begitu. Sekali lagi, ini soal menjadi murid, menjadi percaya atau tidak. Jika itu yang menjadi kualitas diri kita, Bapak Ibu, orang yang percaya sungguh-sungguh, maka kita akan datang di hadapan tahta putih Yesus dengan sukacita, tidak dengan ketakutan, karena buku kehidupan kita, rapornya tidak merah, bahkan nama kita tertulis di situ. Jangan sampai enggak tertulis. Kita tidak datang sebagai outsider di situ. Kita datang sebagai murid. Kita datang sebagai orang percaya yang sudah mendapat jaminan keselamatan. Kita adalah orang yang terdaftar dalam buku kehidupan itu dan selamat. Sebab setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bertepatan pada hari ini kita adalah minggu apa disebut tadi, peringatan ya kepada memperingati jemaat yang telah meninggal, Ibu Bapak. Dalam kalender gereja hari ini memang adalah peringatan bagi mereka yang sudah meninggal, yang sudah mati. Apa perlunya kita memperingati itu? Tentu kita mau mengenang mereka. Tetapi hendaklah kita tidak berhenti hanya di situ. Sebab jika hanya mengenang, itu hanya romantisisme saja. Ini adalah momen kesempatan di mana gereja memberi ruang dan waktu bagi kita Bapak Ibu yang masih hidup untuk mendapatkan warning, peringatan bahwa kelak semua kita juga akan mati. Sama seperti mereka yang sudah mendahului kita. Sebagai peringatan, maka sesungguhnya kita mesti jujur juga menilai kehidupan mereka yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Seringkali saya perhatikan kalau orang sudah meninggal, jadi auto baik ya. Sejahat-jahatnya orang kalau sudah mati, lalu orang datang, udah berjuang, baik ini orang ini. Hampir tak ada nampak lagi kejelekan manusianya. Bagusnya itu. Setidak-tidaknya untuk menghibur keluarga yang berduka. Tetapi jangan sampai kita jatuh kepada denial ya, penyangkalan bahwa dari orang-orang yang mendahului kita juga mungkin ada hal-hal di mana mereka alpa dengan apa yang Tuhan mau. Kegagalan kita untuk jujur terhadap kekurangan-kekurangan kita pun akan menghalangi kita untuk dengan sungguh-sungguh mendatangi tahta Kristus dengan sungguh-sungguh juga. Kekurangan yang bisa kita lihat selain dari kebaikan orang-orang yang sudah meninggal itu akan membawa kita untuk mengingat juga, mengingatkan kita akan perilaku kita dalam peziarahan kehidupan kita yang belum berakhir ini. Dan kebaikan-kebaikan mereka tentu akan kita kenang sebagai teladan yang membawa kita kepada kebaikan yang lebih dari apa yang mungkin mereka lakukan. Maka kita akan menjadi murid-murid yang pada hari di mana Tuhan memanggil adalah murid-murid yang sungguh-sungguh terdaftar di dalam buku kehidupan itu. Dan kita dengan sukacita datang menghadap ke sana. Karena semua orang pasti menghadap
tidak ada yang terkecuali dari situ. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan sudah beri kepada kami lewat firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Sebentar hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus tetap tinggal bersama dengan kami semua. Mengingatkan kami Bapa akan apa yang kami dengar. Sehingga Roh itu terus-menerus membisikkan kepada kami, mengingat-ingatkan kami akan firman yang sudah kami dengar. Maka berkuasalah Engkau atas kehidupan setiap kami ya Bapa, dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam sembahyang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam dari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pusaka. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku beserta. Untuk mengantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.